Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-12, Mas Mbak semua, di mata kuliah perilaku organisasi. Mas Mbak semua, untuk pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang materi kepemimpinan transformasional, ya. Mas Mbak semua, kita lihat bahwa tantangan manajemen abad 21. Meningkatkan kecepatan perubahan akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Di mana setiap organisasi dituntut lebih inovatif, mampu melakukan perubahan dan beradaptasi dengan cepat. Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui di dalam era globalisasi di sini pastinya kaitannya dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Kita dituntut untuk lebih inovatif, ya, kreatif itu pasti. Nah, untuk setiap organisasi ini dituntut juga untuk lebih inovatif dan mampu melakukan perubahan serta beradaptasi dengan cepat. Kita harus bisa beradaptasi dengan adanya, ya, era yang semakin maju sekarang ini, teknologi semakin maju, ya. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kita lihat di dalam sifat perubahan organisasi. Tidak terelakkan tetapi dapat dikelola. Nah, untuk perubahan organisasi, Mas Mbak semua, ini pasti selalu menimbulkan resistensi, ya, untuk sifat perubahan organisasi. Kemudian membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengarahkan proses perubahan. Membutuhkan komitmen anggota organisasi dan stakeholder, di mana sifat perubahan organisasi ini, Mas Mbak semua, sudah Anda ketahui, ya. Pastinya di dalam organisasi itu membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengarahkan pada proses perubahan, ya. Kita lihat dari unplanned dan planet change, ya. Perubahan yang tidak terencana adalah perubahan yang bersifat reaktif, tidak memiliki arah yang jelas. Inilah perubahan yang tidak terencana. Sedangkan untuk planet change ini adalah perubahan yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk meraih peluang di masa depan. Dapat dilakukan secara terencana dan kepemimpinan yang kuat, ya. Setelah Anda mengetahui tadi, kita lihat di dalam leader dan manager. Nah, untuk leader, Mas Mbak semua, pastinya menciptakan perubahan, ya. Manager memelihara kemapanan, di mana sifat, ya, leader itu harus bisa menciptakan perubahan. Kemudian memberi inspirasi, leader, ya. Kemudian untuk manajer itu melakukan kontrol, ya. Di dalam manajer ini pasti harus bisa melakukan kontrol. Kemudian untuk leader itu membangun visi, ya, membangun visi. Kemudian manajer merencanakan, karena pastinya di dalam membangun visi ini adalah kaitannya dengan leader itu tadi, ya. Kemudian untuk orientasi masa depan ini dari leader, ya. Kemudian untuk manajer adalah orientasi saat ini. Leader itu inovasi. Untuk manajer adalah ketaatan kepada aturan. Leader itu transformasional, sedangkan manajer adalah transaksional. Untuk leader do the right thing, ya. Untuk manajer do thing right. Nah, setelah Anda mempelajari itu tadi, maka kita lihat apa kepemimpinan, ya. Apa sih yang dimaksud kepemimpinan? Nah, ini perlu Anda ketahui, ya. Pastinya Anda berpikir tadi kita membahas tentang kepemimpinan transformasional. Nah, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional ini tadi, ya.
Nah, kita akan membahas dulu Mas Mbak semua dari apa sih kepemimpinan. Nah, kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan. Mas Mbak semua perlu Anda ketahui dan Anda ingat bahwa untuk kepemimpinan itu adalah kegiatannya mempengaruhi, ya. Kegiatannya harus bisa mempengaruhi orang-orang yang bekerja sama dengannya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Karena ini juga bisa terjadi di mana saja, karena asalkan seseorang itu menunjukkan kemampuannya untuk bisa mempengaruhi perilaku orang lain, ya. Ingat Mas Mbak semua, seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi orang-orang yang bekerja sama, ya. Kemudian setelah Anda sudah mengetahui kepemimpinan, ya, pemimpin tadi artinya apa? Bahwa pemimpin adalah pastinya dia harus bisa mempengaruhi, salah satunya tadi ya Mas Mbak semua. Nah, sekarang kita lihat dari kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah jenis gaya kepemimpinan yang dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka yang mengikuti. Nah, untuk kepemimpinan transformasional ini adalah Mas Mbak semua merupakan gaya kepemimpinan, ya. Gaya kepemimpinan yang menginspirasi perubahan positif, ya. Jadi ini kaitannya dengan pemimpin itu harus bisa menginspirasi perubahan yang positif pada mereka yang mengikuti. Kita lihat bahwa pentingnya kepemimpinan transformasional, Mas Mbak semua, ya, meningkatkan kinerja organisasi, di mana kepemimpinan transformasional ini bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi, berorientasi jangka panjang dan kepuasan stakeholder. Nah, inilah pentingnya kepemimpinan transformasional. Membangkitkan komitmen yang lebih tinggi para anggotanya terhadap keseharian organisasi. Nah, kemudian meningkatkan kepuasan pekerja melalui pekerjaan dan pemimpin. Mengurangi stres para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Mas Mbak semua perlu Anda ketahui, ya, bahwa pentingnya kepemimpinan transformasional ini bahwa pastinya kaitannya dengan kinerja, ya, kemudian berorientasinya itu jangka panjang, ya, tidak hanya jangka pendek Mas Mbak semua. Ini dilihat dari jangka panjangnya. Kemudian dilihat juga kita bahwa komitmen, ya, komitmen itu harus lebih tinggi. Kemudian meningkatkan kepuasan pekerja. Kemudian dan yang pasti adalah mengurangi stres para pekerjanya. Setelah Anda mengetahui dari, ya, pentingnya tadi kepemimpinan transformasional, kita lihat dari 4 jenis perilaku transformasional. 4 jenis perilaku transformasional ini, Mas Mbak semua, ada karisma. Yang pertama, karisma adalah perilaku yang memberi wawasan serta kesadaran akan misi, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada para bawahannya. Inilah Mas Mbak semua, di dalam jenis perilaku transformasional, kita lihat dari yang pertama itu adalah karismanya. Ya, karisma. Karena kita lihat dari karisma bahwa perilaku itu memberi juga dari wawasannya, kemudian juga akan menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada para bawahannya. Kemudian kita bisa lihat yang pertama itu adalah sampaikan visi dengan jelas. Nah,
2. Memiliki rencana yang meyakinkan untuk mencapai visi atau misinya. Ya. 3. Perjelas apa yang diharapkan kepada pengikut. 4. Bangun optimisme dan rasa percaya dari para pengikut. 5. Berikan kepercayaan kepada mereka yang mengikuti. 6. Leading by example. 7. Bangun dan pelihara nilai-nilai bersama. 8. Wujudkan nilai-nilai dalam perilaku dan keputusan sehari-hari. Mas Mbak semua, kita sudah mengetahui ya bahwa di mana sifat karisma ya. Karisma itu tadi kita harus bisa menambah wawasan ya. Kemudian juga akan menciptakan ya dari atasan ke bawahan itu sikap hormat seperti itu ya. Bahwa karisma itu sangat penting sekali. Kemudian memberikan motivasi yang menginspirasi pengikut. Ya. Di mana di sini motivasi menginspirasi pengikut itu adalah perilaku yang menumbuhkan ekspektasi yang tinggi melalui pemanfaatan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara yang sederhana. Mas Mbak semua, bahwa kita ya di mana kepemimpinan transformasional ini untuk tadi yang pertama kita sudah lihat dari karisma, maka di dalam motivasi menginspirasi pengikut ini ya bahwa seorang pemimpin itu pastinya harus bisa menumbuhkan ekspektasi yang tinggi melalui pemanfaatan simbol-simbol pastinya untuk memfokuskan ya usaha mengkomunikasikan tujuan-tujuan dengan cara yang sederhana. Kemudian pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu membuat pengikut menjadi sukses ya Mas Mbak semua. Dimana ketika kita lihat ya bahwa kepemimpinan transformasional ini bisa Anda ketahui bahwa pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu membuat pengikut menjadi sukses, karena menjadikan pemimpin itu tadi sebagai motivasinya, sebagai motivatornya, sebagai wacana ya, artinya karena kita itu melihat sosok ya pemimpin yang sukses, maka kita sebagai pengikut juga akan menjadi sukses seperti itu. Jadi mengikuti alurnya, mengikuti jalannya seperti itu. Kemudian mengembangkan kemampuan mendengar. Nah, Mas Mbak semua, di mana kemampuan mendengar ini sangat diperlukan ya. Kemudian sangat penting sekali di mana ketika kita diajak berkomunikasi untuk kemampuan mendengar itu harus benar-benar kita itu memahami, karena di dalam kemampuan mendengar ini dari bahasa Mas Mbak semua, kita itu kan ada bahasa nonverbal, ada bahasa verbal ya. Maka untuk kemampuan mendengar ini harus tinggi ya. Kita lihat kemarin di dalam komunikasi juga diagram yang tertinggi itu adalah yang menempati adalah mendengar ya. Kemudian kembangkan komunikasi yang berfokus kepada kemungkinan. Kemudian kenali dan hindari ya, yang pastinya pola komunikasi yang didasarkan kepada ketidakkepercayaan dalam interaksi dengan bawahan. Ini perlu dihindari bahwa ketika pola komunikasi yang didasarkan kepada ketidakpercayaan ini akan Mas Mbak semua, ketika kita itu menghindari pastinya nanti akan tercapai yang baik. Tetapi ketika tidak dihindari ya, maka akan mengalami down ya, seperti itu. Kemudian mendorong daya intelektual bawahan
Ya, perilaku ini pastinya meningkatkan intelijensia, ya, rasionalitas dan pemecahan masalah secara seksama. Mas Mbak semua, setelah Anda tadi tahu di dalam karisma, ya, kemudian di sini ada intelektual, kaitannya mendorong daya intelektual bawahan. Nah, di dalam mendorong daya intelektual bawahan ini akan meningkatkan kaitannya dengan intelijensi, rasionalitas, pemecahan masalah secara seksama, ya. Kemudian kita lihat pemimpin adalah destiny arsitek, ya. Dimana pemimpin adalah kita pastinya harus menjadikan seorang itu bisa mempercayai kita, karena kita harus bisa mempengaruhi orang tersebut, seperti itu tadi, ya. 2, mendorong, ya, agar para bawahan menjadi pemburu masa depan, bukan sekedar pelaksana yang nyaman dengan rutinitas. Di dalam kepemimpinan transformasional, Mas Mbak semua, diharapkan pastinya seorang pemimpin ini bisa mendorong, ya, atau kita sebut juga bahwa atasan ini mendorong para bawahannya untuk menjadi pemburu masa depan, ya. Ayo kita disupport, ayo kita dimotivasi seperti itu. 3, identifikasi dan berdayakan orang-orang dengan bakat bagus. Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui, ya, bahwa setiap karyawan, setiap orang itu mempunyai bakat sendiri-sendiri, ya, seperti itu, bakat sendiri-sendiri. Maka kita perlu mengidentifikasi dan pastinya dengan bakat yang mereka miliki, seperti itu, bakat yang mereka miliki sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam organisasi, seperti itu, ya. 4, dorong para pengikut untuk terus mengembangkan kompetensinya. Pastinya Mas Mbak semua, agar apa di sini kita di dalam kepemimpinan transformasional ini dorongan, ya, dorong semua para pengikut untuk mengembangkan kompetensinya, karena kalau sudah dimotivasi, sudah didorong, pastinya kompetensinya itu akan juga nanti meningkat, seperti itu, ya. Kita lihat dari ini tadi ada karisma, ya. Kemudian kita lihat di perhatian individu adalah perilaku, ya, memberikan perhatian, membina, membimbing dan melatih setiap orang secara khusus dan pribadi. Perhatian pribadi ini, Mas Mbak semua, maksudnya perhatian per individu, ya. Jadi kita itu kalau diperhatikan secara individu, ya, pastinya akan merasa, oh ya, saya itu secara khusus dan pribadi itu diperhatikan. Nah, diperhatikan pastinya khususnya untuk apa, Mas Mbak semua? Kepentingan organisasi, ya. Adalah di sini kaitannya untuk membina, membimbing dan melatih, ya. Nah, inilah perhatian individu diberikan pastinya agar nanti tercapai di mana di dalam kepemimpinan transformasional ini untuk perhatian individu bisa terpenuhi, seperti itu. Kemudian berikan perhatian kepada bawahan, di mana kita ini untuk kepemimpinan transformasional, perhatian kepada bawahan itu harus diberikan. Kembangkan kemampuan coaching, ya, dan mentoring. Untuk kemampuan ini, bahwa mau mentoring, mau coaching, ya, bahwa semua ini adalah harus dikembangkan. Kemudian mainkan peran sebagai partner yang handal, di mana kepemimpinan transformasional ini terhadap bawahan itu juga harus mainkan peran sebagai partner yang handal. Kita lihat dari pendekatan kepemimpinan, Mas Mbak semua, ada transaksional, kemudian transformasional yang tadi, ya.
untuk pendekatan kepemimpinan transaksional itu cara yang digunakan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dengan menawarkan imbalan akibat kontribusi yang diberikan oleh anggota kepada organisasi. Ingat, ini adalah pendekatan kepemimpinan transaksional, maka akan berbeda dengan pendekatan kepemimpinan transformasional, membawa organisasi pada tujuan baru yang lebih besar dan belum pernah dicapai, memberikan kekuatan mental dan keyakinan menuju tujuan bersama dengan mengesampingkan kepentingan keadaan personalnya. Karena di dalam pendekatan kepemimpinan transformasional ini tadi kaitannya dengan pastinya kita harus bisa ya beradaptasi dengan cepat, dengan perubahan yang cepat, maka kita harus mampu ya beradaptasi dengan teknologi ya. Inilah di dalam pendekatan transformasional. Kemudian kita lihat perbedaan kepemimpinan transaksional dan transformasional. Transaksional di sini memotivasi para pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka. Nah, kemudian untuk transformasional itu menyerukan nilai-nilai moral pengikut dalam upaya mereformasi institusi. Pertukaran imbalan, insentif, ya, reward untuk mendapatkan kepatuhan dan motivasi ini merupakan transaksional. Kalau transformasional berorientasi pada figur, karakter, dan hubungan emosional untuk menimbulkan loyalitas dan kekaguman. Kemudian untuk transaksional ada 3 komponen perilaku Mas Mbak semua, yaitu ada reward, ada manajemen expectation, ada positif manajemen ya. Kemudian 3 komponen di dalam perilaku yaitu ada karisma, stimulasi intelektual, dan perhatian individualisasi. Mas Mbak semua, setelah Anda mempelajari ini tadi, silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional ya? Sudah kita bahas Mas Mbak semua, pastinya masih Anda ingat dan melekat di benak hati Anda seperti itu. 2, sebutkan perbedaan kepemimpinan transaksional dan transformasional. Mas Mbak semua perlu Anda ketahui bahwa untuk soal nomor 2 ini pastinya Anda akan bisa membedakan karena materi yang sudah saya sampaikan itu tadi sudah mencakup dari pertanyaan ini ya Mas Mbak semua. Pastinya dari soal pertama dan kedua Anda bisa semuanya. Oke Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Perlu saya ingatkan, jangan lupa Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 pada sore hari ini Mas Mbak semua di mata kuliah perilaku organisasi ya. Kita sekarang sudah di pertemuan keberapa? Ke-12 di tanggal 9 April ya, 9 April 2021. Karena sebentar lagi puasa, pastinya Mas Mbak semua di sini sangat memahami ya, memahami di mana nanti pastinya ketika Anda mengerjakan untuk soal-soal ini ya, lebih semangat lagi ya karena mau menyambut bulan Ramadan seperti itu ya. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini di pertemuan ke-12. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.